Selamat datang kembali di channel Astrawara Economics. Kami membuat 9 video yang masing-masing menceritakan perjalanan dari 9 naga atau 9 kapitalis besar yang ada di Indonesia. Nah, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, ada baiknya kalian nonton dulu deh, biar kalian tidak ketinggalan informasi. Linknya ada di deskripsi. Di video kali ini, kita akan membahas naga ke-8. Nah, siapakah naga ke-8 tersebut? Tapi sebelum itu, like dan subscribe channel ini agar dapat terus menayangkan video-video yang berkualitas ke depannya. Nah, di video kedua ini kita akan membahas naga ke-8, yaitu Chairil Tanjung. Nama Chairil Tanjung sudah tidak asing lagi di Indonesia. Ia adalah sosok yang penting dan berperan di balik perusahaan City Corp atau membawahi Megacorp, Transcorp, dan City Global Resource. Ketiga perusahaan tersebut bergerak dalam layanan finansial, retail, media, gaya hidup, hiburan, dan juga sumber daya alam. Harta kekayaan Chairil Tanjung per tahun 2023 saat ini tercatat sebesar 4,8 miliar US dollar atau setara dengan 78 triliun rupiah. Kesuksesan yang dimiliki oleh Chairil Tanjung menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk memiliki karir yang sama. Sebagai seorang pebisnis, Chairil Tanjung dikenal sebagai pengusaha bertangan dingin. City Corp yang ia bangun terus bertumbuh dan membuat Chairil Tanjung menjadi seorang konglomerat papan atas di Indonesia. Chairil Tanjung lahir pada 18 Juni tahun 1962 di Gang Sepur, Kemayoran, Kota Jakarta. Chairil Tanjung adalah putra dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ayahnya yaitu Abdul Ghaffar berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, dan berprofesi sebagai seorang wartawan pada masa Orde Lama dengan menerbitkan surat kabar beroplah kecil. Sementara itu, ibunya berasal dari Cibadak, Jawa Barat dan merupakan ibu rumah tangga. Chairil Tanjung memiliki 6 saudara. Chairil Tanjung juga memiliki putri yang sangat cantik bernama Putri Tanjung. Pada masa Orde Baru, usaha sang ayah dipaksa untuk berhenti dan tutup karena dianggap berseberangan secara politik dengan penguasa pada saat itu. Keadaan tersebut memaksa kedua orang tua Chairil Tanjung untuk menjual rumahnya. Lalu mereka pun harus tinggal di kamar losmen yang sangat sempit. Tak terlahir dari keluarga kaya raya, Chairil Tanjung berhasil dan sukses membuktikan bahwa siapa saja dapat mencapai kesuksesan yang diidam-idamkan. Ia memiliki julukan si anak singkong. Julukan tersebut sangat melekat pada diri Chairil Tanjung. Julukan tersebut melekat pada diri Chairil Tanjung bukan karena makanan favoritnya adalah singkong, tetapi karena julukan tersebut dikenal untuk mendeskripsikan orang pinggiran yang ada pada masa tersebut. Chairil Tanjung sempat mengenyam pendidikan di SD Van Lith, Kota Jakarta. Kemudian lulus pada tahun 1975. Chairil Tanjung kembali melanjutkan sekolahnya di SMA Van Lith, Kota Jakarta. Kemudian lulus pada tahun 1978 dan ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Kota Jakarta. Dan kemudian lulus pada tahun 1981. Usai lulus SMA, Chairil Tanjung kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1987. Selama menjalani kuliah di kedokteran gigi, Chairil Tanjung sempat menjalani bisnis, yaitu berjualan buku, usaha fotokopi, bahkan berjualan kaos. Selain itu, Chairil Tanjung pun sempat menjadi penyedia peralatan laboratorium serta kedokteran di kawasan Pasar Senen. Namun usahanya tersebut berakhir bangkrut. Sejak kuliah ia telah memulai bisnis sehingga muncullah naluri untuk berwirausaha. Chairil Tanjung juga merasa bangga karena berhasil meniti karir yang sangat berbeda dari pendidikan yang ia tempuh. Chairil Tanjung telah memulai karir bisnisnya sejak ia masih kuliah. Pada mulanya ia hanya berjualan untuk membiayai kuliahnya saja. Bisnis yang ia lakukan adalah berjualan kaos hingga membuka jasa fotokopi. Selain berjualan buku dan kaos, Chairil Tanjung juga sempat membuka toko yang menjual berbagai macam alat kedokteran serta alat-alat laboratorium. Akan tetapi bisnis tersebut pada akhirnya jatuh dan bangkrut lagi.
Setelah lulus dan menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia, Chairil Tanjung pun mulai fokus untuk merintis bisnisnya. Pada mulanya, Chairil Tanjung kemudian mendirikan PT Pariyarti Sindutama bersama dengan ketiga rekannya pada tahun 1987. Dengan modal awal sebesar 150 juta dari Bank Exim, Chairil dan rekannya pun memproduksi sepatu anak-anak untuk kemudian diekspor. Chairil Tanjung berhasil mendapatkan pesanan sebanyak 160 pasang sepatu dari Italia. Namun karena adanya perbedaan visi mengenai ekspansi usaha, Chairil Tanjung kemudian memilih untuk berpisah dari rekan-rekannya tersebut dan kemudian mendirikan usahanya sendiri. Kemahiran Chairil Tanjung dalam membangun jaringan sebagai seorang pengusaha membuat bisnis yang ia bangun berhasil dan mengarahkan ia ke arah konglomerasi. Dalam bisnis, ia mereposisikan dirinya dalam 3 bisnis inti, yaitu bidang keuangan. Ia mengambil alih Bank Karman pada tahun 1996 dan kini bernama Bank Mega. Kalian bisa menyaksikan profil serta sejarah perjalanan Naga Indonesia yang merupakan tokoh-tokoh kapitalis Indonesia di video-video kami selanjutnya. Itulah tadi biografi singkat dari Chairil Tanjung yang merupakan naga ke-8 yang ada di Indonesia. Like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi kalian. Pantaskan usaha, ragaskan cita-cita, salam Astrawara.